Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pergumulan seorang pelayan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami dapat kembali merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami agar kami dapat mengenal Engkau lebih lagi dan kami rindu untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 15 ayat yang ke-5 sampai 21. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mendengar perkataan seperti ini. Hamba Tuhan juga manusia. Perkataan ini mengingatkan kita bahwa hamba Tuhan juga memiliki kelemahan, sama seperti manusia lainnya. Hamba Tuhan bukan manusia super yang tidak memiliki kelemahan. Hamba Tuhan juga memiliki rasa takut, khawatir, marah, dan emosi lain seperti manusia biasa. Dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang hidupnya dipakai Allah dengan luar biasa juga memiliki kelemahan. Simson, Salomo, Daud, Elia, dan tokoh-tokoh iman yang lain adalah manusia biasa. Mereka bisa bertindak luar biasa karena Allah memakai mereka. Bacaan Alkitab hari ini menunjukkan sisi lemah Nabi Yeremia. Dia berkeluh kesah kepada Allah karena tugas yang diberikan kepadanya amat berat. Ia diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa yang tegar tengkuk dan tidak mau bertobat. Oleh karena itu dia dibenci oleh umat Tuhan. Nabi Yeremia berkata bahwa ia menjadi sasaran pembantahan dan pertikaian seluruh negeri. Ia dikutuki semua orang. Kebencian umat Yehuda sampai membuat mereka berencana untuk menghabisi nyawa Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bahkan sampai merasa bahwa Allah tidak dapat diandalkan. Dia merasa bahwa luka dan penderitaannya tidak berkesudahan. Bagaimana respons Allah terhadap keluhan itu? Apakah Allah menghakimi dan menyalahkan Nabi Yeremia karena keluh kesahnya? Ternyata tidak. Allah justru menghibur Nabi Yeremia dan berjanji untuk membebaskan, menyertai, menyelamatkan, dan melepaskan dia dari tangan musuh. Perhatikan bahwa kata membebaskan, menyelamatkan, dan melepaskan memiliki nuansa yang sama. Allah mengulangi janji keselamatan untuk meyakinkan Nabi Yeremia yang lemah dan putus asa. Allah juga berjanji untuk menguatkan Nabi Yeremia dan menjadikannya tembok berkubu dari tembaga sehingga dia tidak akan dapat dikalahkan. Kunci untuk mendapat kekuatan menghadapi keputusasaan adalah kembali kepada Allah. Jika Yeremia menyerah untuk melaksanakan tugasnya, Allah tidak menghakimi dia. Namun, jika ia kembali, ia akan mengalami kuasa Allah yang besar yang menyertai dia dalam pelayanannya. Melayani Tuhan tidak pernah mudah. Ada harga yang harus dibayar. Waktu, tenaga, materi harus dikorbankan untuk melayani Tuhan. Konflik juga sering terjadi di
di tengah pelayanan. Namun apakah kita akan menyerah saat menghadapi kesulitan? Tuhan Yesus adalah teladan kita. Ia tidak menyerah meskipun dibenci dan berulang kali hendak dibunuh. Ia tetap setia sampai akhir. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berani membayar harga saat melayani Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang terbatas. Kami lemah, Tuhan. Dan di dalam keterbatasan kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami untuk melayani Engkau. Tetapi kami sadar, kami tidak akan mampu menjalaninya apabila kami menggunakan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami senantiasa untuk terus kembali kepada Engkau. Dan kiranya kami dapat mengandalkan Engkau di dalam melakukan setiap pelayanan ini. Sertai kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.